Vespa GTL 200 atau biasa juga disebut Vespa GTS Gran Turismo itu keluaran tahun 2008, berkapasitas mesin 200 cc, berpendingin radiator, masih karburator juga, dan pada tahun segitu udah dilengkapi fitur engine cut off, dan yang paling penting ini masih pabrikan langsung dari Italia. Untuk konsep yang kita kerjain dari project restorasi kecil GT200L ini, dari si ownernya request untuk kembaliin lagi ke originalnya, tapi dikasih sentuhan modifikasi biar kelihatan retro. Nah, kita ngerjain yang pertama mulai dari fan dari radiator yang enggak muter dalam kondisi panas, kita coba benerin. Di bagian CVT itu kayak ada bunyi keletak-keletak gitu, dan orangnya bilang ini pengen dibenerin karena uniknya dari GT200L ini atau Gran Turismo ini, di bagian CVT-nya itu nggak cuman ada dua bagian ribbon puli depan dan puli belakang, ya itu ada 3 bagian. Yang pertama puli depan kayak variator atau rumah roller dan flywheelnya, terus puli belakang itu kayak kupling, rumah kupling, driven pulley sama mangkok kopling, dan di tengah itu ada semacam plastik tensioner lah, kita biasa ngomongnya itu tensioner, yang fungsinya untuk menahan si V-belt supaya nggak terlalu kendor ke bawah, jadi menjaga V-belt itu tetap konstan. Permasalahannya di situ. Kita coba dari mulai ganti bearing si tensionernya karena mungkin udah kemakan usia. Bagian driven pulley kita ganti kayak karet temper, per torsi atau per gede, terus bearing-bearingnya sama seal driven pulley-nya. Terus untuk bagian puli depan atau rumah roller itu kita coba cek si rollernya apakah udah aus atau enggak. Kalau udah aus kemana kita ganti. Terus bagian gearbox kita ganti si bearing-bearing gearboxnya dan kita gantiin oli juga. Terus setting karburator, bersihin karburator kayak main jet, pilot jetnya kita coba dibersihin lagi. Terus untuk bagian speedometer kita coba ganti si kabel speedometernya dan gigi nanasnya itu karena si speedometernya sebelumnya bergeraknya ngaco, getar-getar nggak tegas waktu naiknya. Itu udah kita beresin. Terus di bagian kelistrikan sebelumnya ada saklar tambahan, tapi kita coba balikin lagi ke original biar nggak ada saklar tambahan itu. Udah kita beresin, sama orangnya minta diganti si bohlamnya LED warna putih. Terus untuk bagian body PR-nya nggak terlalu banyak, cuman yang PR-nya beberapa bagian yang lecet atau yang udah kropos si catnya itu nggak cuma satu titik berdekatan tapi ada agak berjauhan. Nah itu paling kita solve si catnya dengan warna yang originalnya lagi. Terus untuk velg chrome yang udah menguning sebelumnya emang udah di chrome, velg depan, velg belakang, terus standar 1, standar 2 udah jelek chrome-nya, itu kita chrome ulang karena prosesnya untuk chrome yang satu ini cukup makan waktu karena harus meletekin dulu si chrome-nya terus di chrome ulang lagi. Itu kita udah beresin. Untuk bagian jok yang udah mulai kusam dan mulai ada sobek-sobek kita ganti dengan desain yang sama, cuman bahan yang kita ganti jadi pakai bahan MBTEK. Untuk lampu sen kita smoke jadi warna oranye biar kesannya lebih retro kena. Terus paling untuk modifikasi penambahan aksesoris cuma di bagian windshield biar kelihatan retronya biar kena banget. Untuk di bagian knalpot gua pertahanin pakai si PM tuning karena warnanya udah chrome dan dilihat kaki-kakinya semua udah pada chrome. Jadi masuk juga karena ada temennya si knalpot itu ada temennya yang lainnya juga pada chrome. Untuk unit di Indonesia untuk varian Vespa GTL 200 ini agak langka, bisa dibilang agak langka
karena pada tahun segitu yang masukin Vespa langsung dari Itali itu kebanyakan masih importir umum, karena ATPM resminya belum masuk ke Indonesia, karena Piaggio Indonesia tahun 2011 baru masuk ke Indonesianya. Ini tips dari gua untuk teman-teman yang punya Vespa GT200L atau Gran Turismo. Yang pertama, pastinya cek bagian tor dan tor, radiator juga karburator, karena dua part ini yang sering nimbulin masalah pada motor, khususnya di GT200L. Perhatiin lagi untuk bagian tensioner dari CCVT-nya, terus rajin menguras air radiator dan mengecek bagian-bagian sensor kayak sensor suhu radiator dan juga sensor suhu mesin, termostat dan timing sensor. Dan bodi untuk perawatan mungkin lebih hati-hati, jangan keseringan standar 1, karena karakter standar 1-nya dari CGT ini dia tidak diam ketika distandarin. Kalau untuk standar 1 dia langsung balik ke semula, lebih baik standar 2. Terus untuk bagian chrome, kalau misalkan teman-teman ada yang di chrome juga kayak motor ini, paling lebih sering aja ngelap atau ngebersihinnya ketika kena air atau berdebu, karena untuk chrome dibutuhin perawatan yang ekstra dari kitanya sendiri. Nah, mungkin segitu dulu tips and trick yang bisa gua sharing. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham untuk cara perawatan si GT200 ini, bisa di kolom komentar. Sekian dulu, gua Ucup dari Facebook Fix the Problem.